Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dan saat ini saya ditemani oleh Ibu Ferisa Fizalita selaku guru yang diobservasi dan juga ditemani oleh Ibu Erlina selaku pengajar praktik kami. Jadi ada beberapa pertanyaan pasca observasi yang akan ditanyakan terkait dengan observasi kelas yang telah dilaksanakan. Nah, bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi begini Bu Ica, apa perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah berlangsung yang bisa Ibu ceritakan? Perasaan yang pertama pasti gugup ya Pak, karena nggak, maksudnya paling kalau di observasi itu pasti supervisi gitu ya. Diamati orang lain di kelas ketika mengajar ya tentunya pasti gugup, tapi di sisi lain sih senang ya Pak, karena pasti akan ada umpan balik atau imbas dari kegiatan tersebut. Bu Ica bisa menceritakan kembali nggak area pengembangan yang Ibu lakukan dan tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah yang Ibu lakukan di kelas? Kalau dari proses awal tentunya kan persiapan ya Pak, apa yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya kita evaluasi atau refleksikan sehingga menyusun program di tahun yang akan datang. Langkah awal tentu RPP dulu disiapin, kemudian disesuaikan dengan program tahunan dan semester dari Kaldiknya, kira-kira apa yang harus dirubah dari tahun sebelumnya. Kemudian baru saya memperbaiki kalau dari RPP yang lama itu apa sih yang kemarin nggak jalan, apa yang kurang gitu Pak ya. Terus saya coba ubah di RPP berikutnya, kemudian baru dilaksanakan. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum yang Ibu lakukan di kelas tadi? Alhamdulillah ada yang berhasil, tapi ya? tidak 100% Pak. Tetap masih ada yang miss jadinya. Iya. Kalau kekurangan ataupun kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas tadi gimana? Kalau kita lihat 1 tahun belakang ini yang paling jadi kendala saya pribadi Pak, itu waktu Ya. Karena saya ada tugas tambahan dari sekolah, jadi membaginya tuh agak susah Pak. Jadi mau nggak mau terkadang saya meninggalkan kelas gitu. Jadi saya gantikan saya dengan tugas dengan LKPD, nggak langsung. Berarti itu terjadi karena memang Ibu diberikan tugas tambahan oleh sekolah, jadi Ibu kurang aktif dalam proses pembelajaran atau bagaimana? Ya, kehilangan kesempatan tatap muka berkurang. Ya, untuk rencana ke depan Ibu, nanti kira-kira tentang pembelajaran di kelas yang nantinya akan Ibu ampu itu bagaimana? Mungkin Ibu pasti punya rencana kan? Ya. Kira-kira kedepannya seperti apa? Ya, yang jelas apa yang sudah bagus saya pertahankan. Kalau untuk perubahannya Pak mungkin semua rencana saya itu adalah ketika saya berada di kelas. Artinya saya melakukan pembelajaran secara tatap muka. Ketika saya harus meninggalkan kelas, ini kan saya harus persiapan lebih Pak. Saya harus prepare lebih sehingga anak-anak tidak kehilangan hak mereka gitu kan. Mereka datang untuk buat belajar tapi ibunya tidak masuk karena ada tugas lain. Saya lebih ke situ sih Pak. Jadi bagaimana saya menyiapkan media pembelajaran yang nanti bisa walaupun tidak 100% tapi bisa menggantikan posisi saya ketika saya tidak di kelas. Baik, berarti perencanaan ke depannya mudah-mudahan berhasil Bu ya. Mungkin dengan kondisi kita tidak tahu ke depan seperti apa, mungkin dengan ada tugas tambahan Ibu bisa meminimalisir tugas tambahan tersebut dan mungkin bisa melaksanakan rencana perubahan yang sudah Ibu desain sehingga bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Ya, oke. Terima kasih Bu ya. Baiklah, Pak Peri udah melakukan proses dialog pasca observasi pembelajaran ya Pak Peri. Boleh Pak Peri menyampaikan tujuan percakapan kali ini dan hasil analisis data observasi pembelajaran yang Bapak lakukan ke rekan sejawat Bapak. Jadi kan Bapak sudah melihat hasil pembelajaran yang teman Bapak lakukan.
kemudian Bapak harus menyampaikan hasil analisis data observasi pembelajaran yang dilakukan. Silakan Pak. Ya, baik Ibu, terima kasih. Jadi apa yang sudah saya lihat yang dilakukan oleh Ibu Ica, kebetulan Ibu Ica ini menggunakan PBL Bu ya, Problem Based Learning. Jadi dalam sebuah proses pembelajaran yang namanya Problem Based Learning kan memang mencari sebuah masalah baru mereka selesaikan. Dan di situ saya lihat karena Ibu ini mengajar kelas 12 Bu ya, kelas 3 dan kebetulan masih menggunakan LPP, tetapi Ibu Ica sudah menerapkan bagaimana pembelajaran berpihak pada murid. Terus juga dia sudah menerapkan bagaimana adanya kepemimpinan siswa, itu sudah diterapkan oleh Ibu Ica karena memang di dalam proses kemarin terlihat sekali bahwa memang Bu Ica sudah menerapkan beberapa kriteria itu. Cuman mungkin karena kelas 12 kita masih K13, jadi mungkin untuk RPP masih menggunakan RPP, berarti bukan dengan modul. Pada saat Bapak mengobservasi Ibu Ica pada saat pembelajaran, Bapak kan sudah menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan oleh Ibu Ica. Boleh disampaikan ke Bu Ica Pak, area pengembangan yang Bapak temukan untuk perbaikan diri Ibu Ica. Ya, baik. Bu Ica ya, area pengembangan tadi Bu Ica sudah menyampaikan sedikit banyak tentang apa yang sudah Ibu lakukan. Ada beberapa hal yang mungkin kekurangannya mungkin karena saya lihat ada beberapa miss ya, ada beberapa miss yang disampaikan ke siswa, mungkin juga kompetensinya sebenarnya sudah disampaikan, cuman karena memang ada beberapa siswa yang mungkin belum memahami sehingga Ibu agak kesulitan untuk menyampaikan kepada siswa. Jadi mungkin seperti itu Bu ya. Jadi ada terus juga saya melihat memberikan motivasi kepada siswa mungkin agak kurang ya Bu Ica ya. Karena memang mungkin anak-anak kan dalam proses pembelajarannya ada yang namanya motivasi, ya kan, memberikan kalau persepsi yang Ibu lakukan sudah tepat, sudah Ibu lakukan. Terus juga saya juga melihat pembelajaran sosial emosionalnya sudah dapat kalau dengan saya lihat, karena memang Ibu lebih prepare ke hal seperti ini karena untuk anak-anak yang lebih butuh sosial emosional. Jadi memang Ibu lebih beberapa anak-anak yang mungkin dianggap kurang mampu, kurang menangkap, tapi Ibu langsung mendekati mereka, mencoba untuk menjelaskan lebih detail kepada anak-anak ini. Ya sepertinya saya rasa seperti itu sudah sampai. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan hasil dari analisis data observasi pembelajaran yang Bapak lakukan. Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, tadi saya dengar Ibu melakukan model pembelajaran basic learning dengan kurikulum K13. Apakah di situ sudah diterapkan atau belum Pak pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi kalau dari observasinya ada ya? Ada. Oke, Ibu, dalam sintak PBL itu tadi apa aja yang Ibu lakukan? Kalau untuk yang pertama kan ini ya Bu, mengajak mereka untuk mencari masalahnya, kemudian orientasi pada masalah, kemudian baru menyelesaikan masalah tadi, mereka sendiri yang memecahkan masalah, kemudian baru kita verifikasi pembuktian, kemudian baru mereka berkolaborasi mengkomunikasikan hasilnya sehingga mendapatkan kesimpulan dari masalah yang ada di depan. Jadi pembelajaran yang Ibu terapkan itu untuk ke depan itu untuk analisis cara berpikir kritis ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Jadi memang di sini di dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak memang diadakan yang namanya melihat observasi rekan sejawat. Jadi begitu pula nanti Ibu boleh juga melihat Pak Peri dalam pembelajarannya, karena setiap kita melakukan pembelajaran itu kan kadang ada rubrik penilaiannya tersendiri. Kadang kita sendiri yang mengajar kita tidak tahu kekurangannya apa. Pada saat teman melihat kita, nanti kan teman tinggal checklist mana kekurangan kita dan kita bisa untuk melakukan perbaikan ke depannya ya Bu ya, sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam pembelajaran. Nah Ibu, ini pasca observasinya udah selesai. Saya ingin bertanya bagaimana nih refleksi dari Ibu
dari kegiatan yang telah berlangsung? Secara keseluruhan seperti di awal saya bilang ya Bu, yang pertama saya merasa senang ketika ada kegiatan observasi itu dilakukan, karena setelah observasi saya dapat umpan balik terhadap pembelajaran yang dilakukan. Ya jelas ini jadi cerminan pastinya kekurangan-kekurangan saya ketika mengajar itu apa, kan dapat detailnya, sehingga ini dasar bagi saya untuk berbenah supaya nanti yang kemarin kurang jadi baik ke depannya. Jadi sih menurut saya positif sekali kalau terus dilanjutin hal seperti ini, apalagi kita bisa bergantian seperti Ibu katakan, sehingga sharing ilmu kita tuh lebih apa namanya, lebih baik lah ke depannya gitu sih Bu, kalau menurut saya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan refleksi dari hal yang Ibu sampaikan, bagaimana rencana Ibu untuk tindak lanjut ke depannya setelah apa yang kita lakukan pada hari sebelumnya Pak Ferry observasi dan pada hari ini. Beberapa yang jadi catatannya sudah saya coba ubah ya Bu. Dari tanggal kita observasi sampai sekarang kan udah ada beberapa kelas yang saya jalani. Mana yang bisa saya ubah secara kondisional itu sudah saya lakukan, tapi kalau misalnya kayak RPP segala macam udah jadi ya kan, jadi nggak saya rubah, tapi dalam pelaksanaannya aja apa hasil kemarin itu saya terapkan gitu. Oke, terima kasih ya Bu udah bersedia untuk diobservasi. Sama-sama Bu. Baik Pak Ferry, saya sudah selesai, boleh Bapak tutup. Ya, baik. Terima kasih Bu Ica dan Ibu Herlina selaku pengajar praktik saya. Dan teman-teman, hari ini saya sudah melaksanakan wawancara terkait pasca observasi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siap. Sini ya, Pak. Di Di post.